membangun satu kota itu kan mahal sekali. APBN satu provinsi saja itu seperti Jakarta 80 triliun, seperti provinsi lain 30 triliun. Ini kan memerlukan dana lebih besar daripada IKN. Ya. Nah Pak Erwin 400 triliun itu dari mana? Untuk program makanan tambahan anak makanan untuk keluarga untuk pelajar ya. Oke. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Prof. Didik. Ya. Langsung saja mungkin ke Pak Heru. Tapi yang secara umum problem sekarang adalah korupsi di birokrasi maupun di parlemen. Ya. Di penerimaan seperti pajak itu gunung es yang luar biasa. Tidak henti-hentinya Pak Mahfud sudah mengatakan 359 triliun itu. Itu Menteri Menko Perekonomian yang itu untuk ketiganya. Bagaimana itu mengatasi seperti itu? Hambatan teman-teman saudara sekalian adalah birokrasi. Oke, birokrasi dan mungkin dari sisi penegakan hukumnya juga ya, seperti apa anti korupsinya begitu bisa digalakkan, bisa ditegaskan begitu. Pak Tom seperti apa? Siap. Jadi begini. Pertama, banyak orang tidak sadar betapa timpangnya ya APBD antar kota. Jadi Jakarta itu seperti Prof. Didik tadi sampaikan, APBD-nya kira-kira 80 triliun per tahun. Tapi kota seperti Banjarmasin atau Palangkaraya itu palingan APBD-nya cuma 1 triliun sampai 2 triliun per tahun. Ya, jadi bayangkan kota kayak Banjarmasin atau Palangkaraya, ya, itu kalau APBD-nya dinaikin dari 1 menjadi 2 atau dari 2 menjadi 3, dampaknya luar biasa. Ya. Implikasinya apa? Satu kendala yang kami lihat yang saat ini membuat ini timpang adalah komposisi APBN. Di mana 2/3 APBN itu adalah belanja pusat. Nah, hanya 1/3 APBN itu transfer ke daerah. Ini harus berubah. Ya, jadi selama 10 tahun terakhir, bahkan mungkin lebih, yang bertumbuh paling cepat itu adalah belanja pusat. Ya, sementara transfer ke daerah itu sebenarnya kecil sekali. Ya, ini mungkin harus dibalik. Justru belanja pusat yang harus dibatasi, transfer ke daerah yang harus ditingkatkan ya, untuk mengurangi ketimpangan. Nah, kedua, sebenarnya itu Kementerian Keuangan ya harusnya bikin semacam akademi untuk melatih dinas-dinas keuangan di pemerintah kota, pemerintah kabupaten, bagaimana meningkatkan yang namanya PAD atau penghasilan asli daerah. Ya, jangan hanya dengan cara-cara lama seperti naikin kendaraan pajak kendaraan, ya kan? Tapi yang tadi saya bilang, kenapa sampah tidak dipasang iuran? Ya, kenapa gula tidak dikenakan cukai? Ya. Nah, banyak iuran-iuran seperti ini, ya seperti iuran sampah, sebenarnya lebih baik diimplementasikan di tingkat lokal di daerah, karena sampah itu masalah lokal. Ya, jadi itu bisa menjadi bagian dari penghasilan daerah gitu ya. Jadi ini contoh-contoh saja beberapa sumber pendanaan untuk memeratakan ke 40 kota di se-Indonesia. Ya. Oke, baik. Terjawab baik ya Prof ya. Kita atau ingin menanggapi? Enggak cukup. Cukup. Tapi menaikkan 1 triliun itu tidak punya dampak apa-apa. Seperti Papua itu puluhan triliun naik. Dampaknya ke Jayapura tidak banyak. Ya, tentunya saya setuju dengan Prof. Didik dan semuanya bahwa kebocoran harus dikoreksi, korupsi harus dikoreksi. Ya, dan tentunya itu dengan transparansi, dengan akuntabilitas, ya kan, dan data yang dibuka kepada publik sehingga publik termasuk aktivis, LSM dan pihak ketiga yang independen bisa ikut mengawasi. Ya, yang saya lihat juga udah pasti kita semua setuju bahwa penganggaran baik penerimaan maupun pencairan itu sangat tidak transparan, ya kan? Sehingga publik tidak bisa ikut mengawasi.